hadirin, terima kasih atas tepuk tangannya. Baiklah hadirin, kita mulai segmen pertama adalah pemaparan visi dan misi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Yusuf Kalla. Terkait dengan tema sumber daya manusia dan iptek, mohon Bapak dapat menyampaikan visi dan misi Bapak dalam waktu 4 menit. Waktu 4 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Hatta, Ibu Moderator, para hadirin, pimpinan, para calon presiden, serta seluruh bangsa tanah air. Pertama, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini, dan mari kita ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara sumber daya manusia dan iptek. Ini untuk melaksanakan konstitusi. Konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa tugas negara mencerdaskan bangsa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam surat Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya adalah bahwa apapun yang kita bicarakan ini penting untuk dunia dan akhirat. Oh sekalian, apabila kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka kita berbicara kepada bangsa. Kenapa? Karena pembangunan itu sendiri, objek dan subjeknya adalah manusia, bangsa Indonesia. Karena itulah kita semua, Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa yang pertama dilaksanakan ialah meningkatkan derajat sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia tentu ditingkatkan dengan pendidikan. Pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Memang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi tidak bisa dipisahkan. Karena itulah adalah sumber daripada ilmu itu sendiri dan peningkatan itu sendiri. Karena itulah, maka kombinasi daripada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah ujungnya produktivitas bangsa itu sendiri. Kita belajar daripada bangsa-bangsa lain, dan kita belajar dari bangsa kita. Bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan, ada bangsa yang maju karena sumber daya alam. Karena itulah kita dengan punya sumber alam dan kemudian dengan kekayaan sumber daya manusia dan upaya ilmu pengetahuan tentulah akan memberikan manfaat yang lebih besar bangsa ini. Apa yang kita harus lakukan? Banyak hal tentunya. Pendidikan kita memang merupakan ada sistem pendidikan nasional yang mengutamakan kecerdasan, akhlak yang baik, budi pekerti, dan juga pengetahuan yang baik. Adalah tugas untuk kita semua. Kita semua mempunyai anggaran yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 20%. Merupakan hal yang tidak banyak diterapkan oleh bangsa-bangsa lain. Ilmu pengetahuan teknologi. Kita punya banyak lembaga. Ada BPPT, ada LIPI, ada BATAN, dan sebagainya. Bagaimana lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak ke depan untuk majukan teknologi ini. Begitu juga universitas begitu banyak yang harus disatukan kemampuannya untuk memajukan ilmu pengetahuan bangsa ini. Karena dengan modal perguruan tinggi, modal pendidikan, modal daripada institusi swasta yang harus maju bersama-sama akan menjadi suatu kekuatan besar bangsa ini. Tentu dibutuhkan usaha, dibutuhkan kebersamaan bangsa ini untuk maju secara bersama-sama. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua akan mendapatkan suatu kesempatan yang sama. Karena kemajuan itu kemajuan kita semua. Kemajuan itu adalah harapan kita semua. Pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Harapan kita semua mudah-mudahan dalam pemerintahan ke depan, apapun caranya kita harus maju dengan kemampuan dulu. Terima kasih. Bapak Yusuf Kalla, masih ada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan tema saat ini. Waktu 4 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera
bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, Ibu Moderator yang saya muliakan, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Saudara sekalian yang saya cintai, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada kita bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh dua faktor utama, pendidikan dan kesehatan. Sejarah umat manusia mencatat, jatuh bangunnya peradaban manusia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Prabowo dan Hatta berkeyakinan Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, maju dan berperadaban apabila sungguh kita meletakkan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun peradaban bangsa. Kata kunci dan tantangan yang kita hadapi adalah sejauh mana kita dapat menjamin seluruh warga bangsa kita untuk dapat menikmati pendidikan yang inklusif, berkeadilan, berkualitas, sedini mungkin, setinggi mungkin, menjangkau seluas mungkin. Disinilah tantangan yang harus kita jawab. Prabowo dan Hatta Rajasa menjawab itu dengan memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses, dan mempermudah jangkauan dengan mewajibkan kita untuk berpendidikan 12 tahun. Karena itu hak yang mendasar bagi warga negara kita. Di bidang iptek, tentu saja pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan memakmurkan umat manusia. Kata kunci di dalam iptek ada 3. Bagaimana iptek kita bisa membangun daya saing bangsa. Yang kedua, bagaimana iptek kita dapat menjawab, merespons keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam kita, baik nirhayati maupun hayati. Dan yang ketiga adalah bagaimana iptek kita mampu menyiapkan masyarakat Indonesia yang kritis, yang inovatif untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin ketat. Di bidang kesehatan, kita akan melanjutkan perbaikan gizi masyarakat, memperluas akses pelayanan BPJS, baik cakupan maupun mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila kita melihat, kita pun penting meningkatkan produktiviti dari tenaga kerja kita yang 46% masih berpendidikan SD. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk meningkatkan produktiviti dengan membuka balai-balai latihan, meningkatkan pusat-pusat keunggulan, pusat-pusat inovasi, agar seluruh komponen masyarakat kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban bangsanya. Inilah beberapa poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih 3 menit, 3 detik. Waktu masih, oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pemaparan visi dan misi oleh kedua calon. Untuk segmen berikutnya, kita akan masuk pada pendalaman visi dan misi. Namun sebelumnya, kita ikuti jeda berikut. Alang Sari Plus mengatasi panas dalam. Berkhasiat. Raih berkah Ramadan
dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Capek, pegal dapat disebabkan kekurangan vitamin dan mineral. Capek, minum Fatigon, mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Enaknya punya motor baru. Motor baru itu bensinnya irit, tarikannya fit, enteng. Tapi kalau mesinnya panas, bisa bahaya. Tadi bensinnya dong. Olinya kurang ini ya. Ditarik ngempas kan. Makanya, sejak baru harus pakai oli yang dingin. Pakai Federal Matic. Terbukti, mendinginkan mesin sampai bagian terkecil. Motor Matic barumu, baru terus. Federal Matic, spesialis dingin. Dulu saya nggak minum Mixagrip, tapi waktu flu, Uja ngasih Mixagrip. Teman-teman di SMS juga, pas flu dan batuk, bosku bilang Mixagrip cocok dan banyak dipakai di Indonesia. Mixagrip cocok. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Pesta Akbar Piala Dunia 2014. Koleksi merchandise resminya mulai dari 2.900 sampai 99.900. Tersedia Team Coin Sport Battle, Premium Blast, Mud, School Box, juga cap, t-shirt, soccer ball, dan masih banyak lagi. Hanya di Alfamidi, Lawson, dan Alfamart. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Capek, pegal dapat disebabkan kekurangan vitamin dan mineral. Capek, minum Fatigon, mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Ramadan mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan penuh syukur. Dan keluarga merupakan tempat untuk belajar menghadapi kehidupan itu. Hingga semua kebaikan yang kita lakukan membawa hikmah dan manfaat. Demi menjadi bangsa yang lebih baik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Torabika Cappuccino. Sajian penutup istimewa di bulan istimewa. Torabika, sepenuh hati untuk pencinta kopi. Repot ya? Enggak, kalau pakai Sunken water dispenser 2 galon. Inovasi mutakhir pertama di dunia atas reguler bawah sistem pompa. Mati listrik, masih ada yang di atas. Santai, ada Akar alang-alang dipercaya turun-temurun berkhasiat mengatasi panas dalam. Alang Sali Plus mengandung akar alang-alang dan daun cincau hijau. Kalau panas dalam, saya minum Alang Sali Plus. Tradisi asli Indonesia berkhasiat. Ayah, aku mau Yamaha R25. umroh. Jadi jutawan. Jadi miliarder dong. Cepat beli motor Yamaha sekarang. Jadilah miliarder Yamaha kelima dan jutawan dengan miliaran rupiah hadiah lainnya. Akibat kurang serat lengkap, jadi lebih mudah gemuk, wasir, dan macam-macam penyakit mematikan. Serat dan sayur saja tidak cukup. Tubuh perlu jenis serat gandum dan serat biji-bijian. Minum Vegeta. Vegeta melengkapi kebutuhan bermacam serat. Hai Ibu, saya Citra Kirana. Untuk mencuci pakaian, saya percayakan pada mesin cuci Sunken. Putaran ekspornya yang bertenaga, cepat membersihkan, membuat pakaian tidak kusut, dan selalu tampak baru. Santai. Kini kami beralih ke Forvita, margarin tanpa lemak trans. Makanan tetap lezat, tanpa resiko kanker. Forvita, lezat tanpa lemak jahat. Rucika,
Solusi untuk sambungan semua pipa PVC. Menyediakan variasi lebih dari 300 sambungan. Rucika, sambung menyambung. Jadi satu. Torabika Cappuccino. Sajian penutup istimewa di bulan istimewa. Torabika, sepenuh hati untuk pencinta kopi. Pilpres ini penting, jangan golput. Ojo lali, tanggal 9 Juli. Hei, lupa minum. Oh iya, minum Kuku Bima Energi dulu. Baru nyoblos. Hei, lupa naro. Alang Sari Plus mengatasi panas dalam. Berkhasiat. Hadirin, marilah kita mulai lagi segmen yang kedua, penajaman visi dan misi. Kita persilakan lebih dahulu Bapak Hatta Rajasa. Mohon Bapak untuk lebih mempertajam lagi bagaimana Bapak dapat mewujudkan pendidikan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan sedini dan sejauh mungkin, mengingat kondisi anggaran kita saat ini yang terbatas, serta bagaimana pula Bapak dapat meningkatkan produktivitas, menumbuhkan pusat-pusat inovasi dengan kondisi tidak hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Mohon untuk dijawab dalam waktu 3 menit. 3 menit mulai sekarang. Terima kasih Bu Moderator. Pendidikan berkeadilan, inklusif, dan berkualitas adalah kewajiban konstitusi. Negara wajib melaksanakan itu. Ini adalah amanat konstitusi kita. Pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 tentang IPTEK. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi kita melaksanakan itu. Dan anggaran tentu saja dapat kita siapkan untuk sumber daya manusia yang merupakan pilar utama membangun bangsa ini. Untuk membangun pusat-pusat inovasi. Penting bagi kita, karena itu adalah merupakan bagian daripada peningkatan daya saing bangsa kita. Tidak mungkin kita tidak membangun the center of excellence, pusat-pusat keunggulan, kalau kita sungguh ingin meningkatkan daya saing bangsa kita. Oleh sebab itu, maka yang pertama, Prabowo Hatta mempersiapkan untuk inklusif dan berkeadilan tersebut. Pertama, anggaran kita naikkan, terutama untuk perguruan tinggi kaitannya dengan IPTEK, meningkatkan bantuan operasi 2 kali lipat ke depan. Menyalurkan 10 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan untuk dana-dana riset yang fokus kepada prioritas-prioritas, mempercepat difusi dari temuan-temuan dari knowledge kita agar dapat diterapkan ke dalam sektor-sektor yang betul-betul penting, yaitu pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan pendanaan tersebut untuk 3 hal utama. Pertama, harus kualitas, keterjangkauan, dan ketersediaan. Yang kedua, guru
harus kita tambah dalam waktu 5 tahun ke depan sedikitnya 800.000 dan meningkatkan kualitas serta meningkatkan kesejahteraan para guru. Dengan demikian, maka iptek dan peningkatan pendidikan akan seiring untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Berikutnya kepada Bapak Yusuf Kala, dalam visi misi Bapak menegaskan pentingnya pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan budi pekerti. Namun nampaknya pendidikan budi pekerti ini tentu memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Bagaimanakah Bapak yakin dalam periode, seandainya Bapak terpilih, dalam periode pemerintahan Bapak, mampu menyusun strategi untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti, dan dengan menyadari kesenjangan SDM yang ada di berbagai wilayah Indonesia, bagaimana Bapak yakin dapat memajukan inovasi iptek? Waktu 3 menit, 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Ibu. Pendidikan budi pekerti dapat diterapkan dari semua mata pelajaran. Tidak khusus pendidikan budi pekerti. Kita bisa masukkan pendidikan budi di sejarah. Kita bisa masukkan budi pekerti di matematika. Yang cenderung untuk menipu begitu. Kita hilangkan itu contohnya. Jadi harus suatu mata pelajaran yang tampu, tapi menyangkut semua isinya tentang bagaimana kita manusia Indonesia berani, bagaimana bahasa Indonesia itu pintar, dan bagaimana manusia dinamis menjalankan itu. Itulah yang kita sebut revolusi. Tapi mempercepat proses begitu kan, untuk diketahui begitu tentang bahasa. Ini penting semuanya apabila kita ingin tahu masalah-masalah pendidikan itu. Karena itu maka dibutuhkan memang suatu guru yang baik. Penataran guru diutamakan, fasilitas guru diutamakan, sertifikasi guru diutamakan, agar guru lebih dahulu menguasai masalahnya, baru memberikan itu ke murid. Itu otomatis harus terjadi, dan tentu tunjangan guru yang baik, karena gurulah yang menjadi bagian utama daripada perubahan itu. Kemudian bagaimana inovasi? Inovasi itu di 3 hal. Teknologi, inovasi sendiri, dan juga tentu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah haruslah memihak kepada perusahaan negeri, memihak kepada inovasi bangsa. Karena itulah apabila memihak, maka akan terjadi inovasi dalam negeri. Itu yang penting kita utamakan. Ada suatu kebijakan pemihakan dalam negeri, mengutamakan perusahaan negeri. Tanpa itu juga maka akan tidak timbul masalah-masalah yang seperti itu. Karena itulah maka inovasi dapat dikerjakan. Mengenai biaya semuanya itu, saya kira kita semua cukup dengan 20% yang selalu naik. Satu-satunya departemen yang tidak pernah turun biayanya adalah Kementerian Pendidikan. Karena itulah maka kita tidak perlu khawatirkan itu. Yang dibutuhkan efisiensi daripada semua anggaran itu untuk inovasi, dan bagaimana menggabungkan seluruh inovasi-inovasi itu dalam satu sistem. Perguruan tinggi, lembaga research negara, swasta, bagaimana tergabung dalam suatu pekerjaan bersama, begitu juga kelembagaannya. Pada waktunya kita akan menggabungkan antara pendidikan itu sendiri dengan riset agar tergabung satu kekuatan yang besar untuk menciptakan inovasi kita. Terima kasih. Waktu telah habis. Terima kasih. Hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pendalaman visi dan misi. Untuk berikutnya, kita akan melanjutkan pada segmen ketiga, yaitu pertanyaan dari moderator. Namun sebelumnya, kita ikuti jeda berikut.
Minum Vegeta. Vegeta melengkapi kebutuhan bermacam serat. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Antioksidannya tangkal radikal bebas. Entrasol, susu dengan antioksidan. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol, secara enak turunkan kolesterol. Dulu saya nggak minum Mixagrip, tapi waktu flu udah ngasih Mixagrip. Teman-teman di SMS juga pas flu dan batuk, bosku bilang Mixagrip cocok dan banyak dipakai di Indonesia. Mixagrip cocok. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Torabika Cappuccino, sajian penutup istimewa di bulan istimewa. Torabika, sepenuh hati untuk pencinta kopi. Dulu saya nggak minum Mixagrip, tapi waktu flu udah ngasih Mixagrip. Teman-teman di SMS juga pas flu dan batuk, bosku bilang Mixagrip cocok dan banyak dipakai di Indonesia. Mixagrip cocok. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Capek, pegal dapat disebabkan kekurangan vitamin dan mineral. Capek, minum Fatigon mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Sakit tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Pasti 2 kelinci. Akar alang-alang dipercaya turun-temurun berkhasiat mengatasi panas dalam. Alang Sari Plus mengandung akar alang-alang dan daun cincau. Kalau panas dalam, saya minum Alang Sari Plus, tradisi asli Indonesia, berkhasiat. Ramadan mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan bersyukur, dan keluarga merupakan tempat untuk belajar menghadapi kehidupan itu. Hingga semua kebaikan yang kita lakukan membawa hikmah dan manfaat demi menjadi bangsa yang lebih baik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Antioksidannya tangkal radikal bebas. Entrasol, susu dengan antioksidan. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol, secara enak turunkan kolesterol. Torabika Cappuccino,
istimewa di bulan istimewa. Torabika, sepenuh hati untuk pencinta kopi. Ayah, aku mau Yamaha R25. Jadi jutawan. Jadi miliarder dong. Cepat beli motor Yamaha sekarang. Jadilah miliarder Yamaha kelima dan jutawan dengan miliaran rupiah hadiah lainnya. Heran, setiap hari minum Promen, energi saya semakin bertumbuh. Promen! Energi bertumbuh. Hai Ibu, saya Citra Kirana. Untuk mencuci pakaian, saya percayakan pada mesin cuci Sunken. Putaran ekstornya yang bertenaga, cepat membersihkan, membuat pakaian tidak kusut, dan selalu tampak baru. Santai. Repot ya? Enggak, kalau pakai Sunken water dispenser 2 galon. Inovasi mutakhir pertama di dunia, atas reguler, bawah sistem pompa. Mati listrik, masih ada yang di atas. Santai, ada Sunken. Minum Vegeta. Vegeta melengkapi kebutuhan bermacam serat. Hadirin, pertanyaan akan saya ajukan lebih dahulu kepada Bapak Yusuf Kala adalah sebagai berikut pertanyaannya. Menyadari adanya kesenjangan yang lebar dalam kualitas sumber daya manusia dan penyebarannya di berbagai daerah di Indonesia, serta daya saing SDM yang relatif masih rendah di pasar global, maka bagaimanakah kebijakan Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Di sisi lain, sebagian dari SDM kita yang unggul justru memilih berkarya di luar negeri. Maka, bagaimanakah pula upaya yang akan Bapak lakukan untuk mencegah mengalirnya SDM berkualitas ini? Waktu kita berikan 3 menit. 3 menit mulai sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Seperti kita pahami bahwa SDM yang tingkatannya berbeda tentu diakibatkan oleh pendidikan yang berbeda baik jumlah dan mutunya. Maka tentu langkah yang pertama ialah pendidikan nasional betul-betul menasional. Harus ada keseimbangan, karena itu ada pemetaan untuk bagaimana pendidikan di daerah tertentu yang kurang, kemudian ditingkatkan mutunya karena dia kurang. Begitu juga jumlah pendidikan, juga distribusi guru dan fasilitas-fasilitas tentu diabaikan. Dan dorongan agar masyarakat juga ikut dalam pendidikan itu. Yang kedua, langkah-langkah pertukaran guru perlu kembali diadakan sehingga guru-guru di daerah-daerah yang tentu kurang akan dibantu oleh daerah lebih. Kita mengapresiasi Indonesia Mengajar oleh Saudara Anies, itu salah satu cara bagaimana memberikan suatu pemerataan daripada sumber daya manusia. Begitu juga lapangan kerja, sumber daya manusia juga tergantung kepada kesenjangan ekonomi. Apabila ekonomi kita harus diratakan, baik di timur dan di barat, maka faktor sumber daya manusia akan berubah. Jadi 2 hal yang tentu, pendidikannya dan proses ekonominya harus diperbaiki. Yang kedua tadi, bagaimana tadi Ibu mengatakan tentang ada sumber daya manusia kita yang berkualitas mengalir ke... Ya, memang dewasa ini ada kecenderungan sumber daya kita ke luar negeri bukan hanya yang kurang skill, tapi juga yang skill. Ahli-ahli perminyakan kita banyak di Qatar, ahli-ahli akuntan kita di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya. Itu ada positif, tentu ada negatifnya juga. Positifnya ialah mereka menghasilkan devisa yang cukup untuk dalam negeri. Negatifnya ialah kita kekurangan eksekutif yang handal. Solusinya ialah eksekutif oksi yang baik itu mendapat remunerasi atau gaji sesuai dengan skala profesinya. Bukan hanya dengan skala nasional, tapi skala profesinya. Dia dihargai sesuai profesinya. Katakanlah ahli perminyakan. Kalau dia mendapat di Qatar atau di manapun
jumlah tertentu, maka dalam negeri tentu tidak perlu sama. Tapi suatu hal yang menyenangkan mereka untuk bekerja dalam negeri, sehingga dia berbakti kepentingan nasionalnya. Tetapi kita juga tidak menghalangi mereka kerja luar negeri,